Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di sarapan pagi hari ini. Pagi hari ini saya rindu membawakan satu tema, satu judul dengan yang berjudul iman dalam keputusasaan. Nah, ini terdapat di dalam Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43, tapi saya tidak akan membacakan semua. Di sini ada di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43 ada dua kisah yang sangat menarik perhatian saya secara pribadi. Dua kisah yang menurut saya memiliki perbedaan yang cukup mencolok dan tapi memiliki persamaan yang juga mereka sama-sama yang membuat saya tertarik melihat cerita ini. Kisah ini adalah kisah ketika Yesus dan murid-muridnya meninggalkan daerah orang Gerasa dan menyeberang kembali, dan di sana ada seorang lagi yang datang kepada Yesus. Di sana ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama seseorang yang bernama Yairus yang datang tersungkur di bawah kakinya. Nah, Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Ya, kalau kepala rumah ibadat ini biasanya tergolong punya pangkat yang cukup bagus, mungkin cukup punya harta yang berkelimpahan gitu ya. Tapi di sini Yairus datang tersungkur di bawah kaki Yesus memohon untuk menyembuhkan anaknya yang saat itu sedang sakit. Nah, tapi kalau kita melihat di beberapa ayat berikutnya, ketika Yesus kembali berjalan, ketika Yesus dan banyak orang itu kembali berjalan, di situ ada juga seorang perempuan yang sudah pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Nah, itu terdapat di kisah yang dari ayat yang ke-25. Di sana ada seorang perempuan yang sudah pendarahan selama 12 tahun lamanya, dan pendarahannya ini sudah tidak berhenti selama 12 tahun. Perempuan ini mungkin sudah berupaya banyak hal, ke tabib-tabib, berobat ke sana ke sini, tapi dia tidak sembuh-sembuh. Dia tidak mengalami kesembuhan, dia tetap mengalami pendarahan selama 12 tahun, sehingga perempuan ini mengalami kehabisan harta bendanya. Dia menjadi sangat miskin. Nah, inilah hal perbedaan yang menurut saya menjadi menarik perhatian. Ada dua sisi yang kita bisa lihat. Yang pertama dari orang terpandang, dari orang yang memiliki harta yang cukup banyak, dan yang satunya orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak mempunyai apa-apa, orang yang miskin, yang tidak dianggap banyak orang. Nah, di sini ada dua sisi. Tapi kita bisa melihat mereka punya persamaan. Ada satu persamaan yang mereka rasakan saat itu, ya, yaitu keputusasaan. Di tengah-tengah apa yang mereka alami, di tengah-tengah apa yang mereka rasakan, mereka mengalami yang namanya keputusasaan. Kalau Yairus mengalami keputusasaan karena anaknya sakit, bahkan sekarat, sedangkan perempuan ini juga mengalami pendarahan selama 12 tahun yang tidak berhenti-berhenti, sehingga membuat perempuan ini juga mengalami keputusasaan. Nah, kalau kita ditempatkan di posisi yang antara di Yairus maupun yang di perempuan ini, kita mungkin juga akan mengalami keputusasaan yang sama. Nah, tapi mereka sama-sama, ketika mereka mengalami keputusasaan itu, mereka sama-sama datang ke tempat yang tepat. Mereka punya iman, yaitu datang kepada Yesus. Yairus datang langsung tersungkur kepada Yesus. Sedangkan perempuan ini, kalau kita baca kisah selengkapnya, perempuan ini punya iman. Ketika Yesus berjalan, dia tidak hanya menunggu Yesus menoleh atau Yesus berkata sesuatu. Dia hanya berkata, kalau aku pegang jubahnya Yesus saja, aku percaya aku akan sembuh. Dan ketika perempuan itu lakukan itu, apa yang terjadi? Mukjizat terjadi.
wanita ini memegang jubah Yesus dan kesembuhan terjadi. Begitupun dengan Yairus. Ketika Yairus memohon kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan. Dan kalau kita baca cerita selanjutnya, saat itu anaknya dikabarkan, akhirnya anaknya kalau kita lihat di beberapa ayat berikutnya, anaknya Yairus ini dikabarkan di ayat yang ke-23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan hidup. Lalu kita menyambung di ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu itu. Lalu di ayat yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah, di sini dikabarkan kalau anak Yairus sudah mati. Tapi kalau kita lihat, Yairus tetap datang kepada Tuhan, tetap percaya dengan apa yang Yesus lakukan. Dan kalau kita baca selengkapnya, anak Yairus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di saat keputusasaan yang mereka alami, baik Yairus maupun perempuan ini yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, kedua-duanya mengalami keputusasaan yang begitu berat. Tapi mereka punya iman, mereka datang kepada orang yang tepat, yaitu kepada Yesus. Nah, inilah yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita perlu punya iman di tengah-tengah keputusasaan yang mungkin saat-saat ini kita alami, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin saat ini kita mengalami keputusasaan. Mungkin saat-saat ini kita mengalami hal-hal yang membuat kita kehilangan harapan. Tapi kita percaya kita punya Allah yang lebih berkuasa daripada segalanya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ini menjadi ayat yang terakhir pagi hari ini, dan ini biarlah boleh menjadi kekuatan bagi kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 akan saya bacakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kita imani ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita belajar dari Yairus dan juga perempuan ini. Di tengah-tengah keputusasaan yang mereka punya, mereka datang beriman kepada Yesus. Karena kita percaya kita punya Allah yang setia, yang sanggup menolong di dalam segala hal yang kita alami saat-saat ini. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.